Ada banyak yang bertanya, untuk apa sebenarnya belajar teologi? Dalam seri pelajaran yang saya ingin sampaikan, saya ingin menyampaikan tentang teologi untuk semua. Dan kali ini kita khusus mau mengetahui untuk apa sebenarnya belajar berteologi itu. Karena orang Kristen kadang-kadang takut mendengar kata teologi. Seringkali ketika mereka mendengar kata teologi, mereka sudah ditakut-takuti dengan begitu banyak pemikiran-pemikiran teologi yang begitu berat, sehingga tidak sedikit yang mengatakan lebih baik teologi itu dihindari. Bahkan dalam khotbah-khotbah pun dikatakan tidak perlu berteologi. Sebenarnya teologi itu apa sih? Mengapa kita perlu belajar berteologi? Sebenarnya teologi itu bukanlah sesuatu yang merupakan pikiran manusia. Tetapi teologi itu adalah bagaimana kita mencintai kebenaran dan belajar mencintai kebenaran firman Tuhan itu. Dan itulah yang disebut dengan teologi. Nah, mengapa seseorang itu patut belajar berteologi? Ada beberapa hal penyebab mengapa kita perlu belajar berteologi. Yang pertama itu adalah bahwa setiap orang percaya itu sendiri adalah teolog. Ketika dia berkata, siapa yang menciptakan saya? Sebenarnya dia sedang berteologi. Ketika dia sedang berada di tempat di mana ada keindahan alam, lalu dia bertanya siapa ini yang menciptakan? Dia sebenarnya sedang berteologi. Berteologi menyatakan bahwa setiap kita yang percaya, yang bertanya tentang keberadaan kita, tujuan hidup kita, asal muasal kita, sebenarnya kita sedang melakukan teologi. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar berteologi? Karena teologi itu adalah hal yang sangat mendasar bagi pemuridan. Bukankah dalam Matius 28 ayat 20 diingatkan oleh Yesus sendiri bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah mengapa kita perlu belajar berteologi, karena pengajaran perlu ada di dalam kekristenan itu sendiri. Sehingga ketika orang mau belajar tentang kekristenan, ia sebenarnya sedang berteologi. Dan isinya adalah teologi itu sendiri. Yang ketiga, teologi itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi mengapa kita belajar berteologi? Karena teologi itu menyenangkan hati Tuhan. Matius 6 ayat 5 mengingatkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu jelas sekali bahwa ketika kita belajar berteologi, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sedang membahas pengertian tentang kebenaran itu dari sudut pandang akal budi kita. Jadi teologi memang menggunakan akal budi, tapi itu adalah bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berikutnya, belajar berteologi itu adalah menyiapkan isi dari iman kita. Banyak orang Kristen berkata, berimanlah kepada Tuhan. Tapi masalahnya adalah isinya apa? Isi dari iman itu apa? Nah, isi dari iman itulah teologi, yaitu pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dan itulah teologi yang kita refleksikan dalam kehidupan kita. Semua pengajaran-pengajaran Alkitab yang kita baca, lalu kita refleksikan, lalu kita kalimatkan, dan kita ajarkan, itulah teologi. Berarti teologi adalah bagian dari isi dari iman kita itu adalah teologi itu sendiri. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu belajar berteologi? Karena teologi itu merupakan pedoman untuk etika Kristen. Alistair McGrath, seorang ahli teologi, berkata, ethics rests upon doctrine. Apa artinya? Artinya bahwa orang yang mau orang yang memiliki etika yang baik tidak bisa hanya memiliki etika yang baik tanpa memiliki teologi yang bagus. Karena untuk apa dia menjadi baik? Untuk apa dia menjadi baik? Karena dia sudah memiliki Kristus dalam hidupnya, percaya kepada Kristus, dan mengerti dan menerima pengajaran Alkitab,
lalu dia mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang disebut dengan pentingnya kita belajar berteologi, karena untuk menjadi dasar atau fondasi bagi seluruh etika kehidupan orang percaya. Jadi kita tidak perlu lagi takut belajar berteologi. Bagi saudara-saudara yang mau mengerti dan memahami teologi, kita tidak perlu lagi alergi dengan kata teologi itu sendiri. Teologi adalah sesuatu hal yang perlu kita miliki. Jadi orang Kristen harus belajar berteologi. Kiranya ini menjadi pelajaran pertama untuk kita tentang mengapa kita belajar berteologi. Karena berteologi adalah ketika kita belajar firman, kita menghayatinya, merefleksikannya, dan memperkatakannya dan menuliskannya, itulah kita sebenarnya sedang berteologi.